Hai kawan-kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Adongsen Motor Channel. Pada video kali ini kawan-kawan, saya membuatkan sebuah tutorial video mengenai cara mengecek bearing roda depan kawan-kawan, yang seringkali akan terasa goyang-goyang ketika dibawa, terasa tidak stabil roda depannya kawan-kawan, sehingga ketika kita mengendarai sepeda motor terasa goyang dan benar-benar tidak seimbang kawan-kawan. Nah, ketika kalian menemukan hal seperti itu, maka kawan-kawan mekanik ataupun mekanik pemula akan bisa langsung melakukan pengecekan pada bearing roda depan seperti ini kawan-kawan. Kalian boleh melakukan dengan cara langsung secara perasaan, bisa merasakan bearing roda depan oblak atau tidak dengan cara goyangkan ke kiri ke kanan ke atas bawah, diputar-putar. Ketika putarannya seret, artinya bearing roda sudah tidak berfungsi dengan baik kawan-kawan. Oke, baiklah teman-teman, bagaimana proses pemeriksaannya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan berikut ini. Ketika melakukan pemeriksaan, maka kalian perhatikan antara bos roda depan ini dan seal bearing depan ini, di situ akan terlihat oblak kawan-kawan ketika kita melakukan putaran dan juga goyangan roda depan seperti ini kawan-kawan. Oke, ini tipsnya supaya lebih mudah melakukan pemeriksaan dan memastikan kalau bearing roda ini sudah rusak. Oke, baik kawan-kawan, sekarang langsung saja kita membongkar roda depan ini. Kita akan mengganti bearing depan. Seperti apa proses pembongkaran dan cara pemasangan yang benar, langsung saja kita saksikan berikut ini. Coba kita perhatikan di sini kawan-kawan, lahar ini sudah sangat berkarat kawan-kawan, dan ini artinya bearing atau lahar ini sudah harus diganti. Karatan seperti ini itu yang menyebabkan si lahar ini sudah oblak atau goyang kawan-kawan ketika dipakai berkendara. Baik, kita perhatikan cara pembongkarannya. Sangatlah mudah, sederhana kawan-kawan, seperti ini. Kita bisa menggunakan alat-alat yang ada aja di bengkel atau di rumah kawan-kawan yang kalian punya. Intinya kita membongkar atau mengeluarkan bearing dari roda seperti ini dari rumah tromol kawan-kawan. Pastikan kalian tidak merusak bearing saat membuka supaya tidak ketinggalan rumah bearing seperti ini kawan-kawan. Oke, baik. Jadi cara pembongkarannya seperti ini, sangat sederhana. Nanti untuk tips cara pemasangan akan saya kasih tahu supaya lahar atau bearing yang kalian gunakan itu bisa lebih awet kawan digunakan, walaupun dengan merek yang tidak terlalu mahal atau merek yang biasa seperti itu. Oke kawan-kawan, ketika kalian akan melakukan pemasangan bearing yang baru, maka kalian harus memastikan dan mengecek terlebih dahulu kondisi bearing yang baru itu tersebut seperti ini. Nah, kalian harus menambahkan atau memastikan grease yang ada pada bearing itu maksimal kawan-kawan. Jadi saya sarankan kalian tambahkan grease yang bagus ya kawan-kawan ke bearing seperti ini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya
adalah supaya bearing kita bisa lebih awet dipakai. Kenapa bisa lebih awet? Karena grease atau stempet atau gemuk yang kita gunakan ini berfungsi sebagai pelumas kawan-kawan. Yang pertama, yang kedua juga berfungsi sebagai anti karat terhadap bearing, sehingga bearing akan lebih awet kawan-kawan. Putaran bearing akan lebih halus. Nah, ketika melakukan atau memasukkan stempel seperti ini, kalian putar dulu untuk memastikan gemuknya atau stempelnya sudah masuk ke dalam kawan-kawan. Lalu kalian pastikan lagi putar-putar seperti ini dengan tangan. Itu tujuannya untuk memastikan bahwa bearing tersebut masih bagus. Nah, ketika diputar seperti ini jangan ada suara kawan-kawan seperti seret atau bersuara kasar, itu nggak boleh. Harus benar-benar halus tanpa suara. Oke kawan-kawan, jadi ini tipsnya supaya bearing yang kita pasang, walaupun mungkin merek yang biasa, ketika melakukan hal seperti ini akan terasa sama gitu kawan, pemakaiannya akan lebih lama seperti itu. Oke, kita saksikan saja bagaimana cara pemasangannya berikut ini. Baik kawan-kawan, ketika kalian melakukan pemasangan bearing seperti ini, saya menyarankan kalian tidak menggunakan as yang persis sama ukurannya dengan diameter luar dan juga diameter dalam bearing seperti ini kawan-kawan. Kenapa? Karena dari pengalaman saya, bearing akan berumur lebih singkat karena tekanan yang kita teruskan untuk memukul bearing masuk ke dalam tromol ini itu akan langsung mengenai velor dari bearing tersebut kawan-kawan, sehingga dia secara tidak langsung akan mengalami kerusakan yang kita tidak bisa prediksi kawan-kawan. Jadi saya sarankan kalian lebih baik menggunakan alat bantu untuk mendorong bearing masuk ke dalam tromol kawan-kawan dengan ukuran yang lebih besar kawan-kawan, atau diameternya kalau bisa sama dengan diameter dari bearing, itu akan lebih baik. Tetapi diameter yang lebih besar seperti ini akan lebih nyaman digunakan kawan-kawan dan lebih safety, sehingga bisa membuat bearing juga masuk dengan sempurna tanpa merusak bearing kawan-kawan. Oke kawan-kawan, seperti itu caranya. Mari kita perhatikan saja pemasangan berikutnya. Oke, baiklah kawan-kawan, sekarang pemasangan bearing sudah selesai dan juga cara pemeriksaan seperti itu. Jadi semoga bermanfaat bagi kalian kawan-kawan dalam melakukan pekerjaan di bengkel maupun untuk perbaikan sepeda motor kalian sendiri. Saya percaya walaupun kalian bukan sepenuhnya kerja di bengkel ataupun hanya sekedar memperbaiki motor kalian, saya yakin kalian pasti bisa kawan-kawan. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol like-nya supaya kalian lebih mudah lagi untuk mengikuti video yang selanjutnya. Terima kasih kawan-kawan. Adanya salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam Adongsen Motor Channel.